Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah ya. Tak terasa TM1 Badroton udah dilaksanain. Kemarin kan udah ada pemateri Mas Rahman. Nah, yang sekarang akan saya bawakan dengan tema. Ini dari teman-teman sendiri udah tahu belum sih tema apa yang bakal saya sampaikan pada malam hari ini? Yaitu IPM sebagai gerakan pelajar berkemajuan. Saya rasa materi gerakan pelajar berkemajuan ini udah sriwang-sriwing antara IPM yang satu dari yang lain. Teman-teman, aku rasa udah baca sih gerakan pelajar berkemajuan itu kayak apa. Nah, sebelum menjelaskan lebih detail, kita perkenalan dulu yuk gerakan pelajar berkemajuan itu kayak apa aja. Monggo, Zahra, tolong. Zahra. Next, slide kedua. Next slide, betul sekali Mas Rahman. Nah, GPB, Gerakan Pelajar Berkemajuan yang disingkat dengan GPB. Nah, Gerakan Pelajar Berkemajuan itu gerakan pencerahan secara teologis merupakan refleksi dari nilai-nilai transgenderal, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Nah, gini ya teman-teman. Kemarin kan membahas tentang Muhammadiyah yang berkemajuan ya. Nah, IPM itu mendapati dua posisi strategis di sini, yaitu sebagai aksentutor dan kaderisasi. Aksentutor gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah di kalangan pelajar. Apa sih aksentutor tuh? Yaitu penggerak, pelopor gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, kita tahu kan visi dari Muhammadiyah itu membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, IPM di sini itu juga ditugaskan dan dituntut menjadi bagian gerakan dakwah dan tajdid Muhammadiyah yang menjadi sebuah penggerak, pelopor di antara kalangan pelajar. Nah, GPB membawa ideologi kemajuan yang melahirkan pencerahan bagi kehidupan pelajar. Pencerahan yaitu Tanwir sebagai wujud dari Islam yang berkemajuan adalah jalan Islam yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan di mana penggunaan akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan sebagai instrumen kemajuan. Sehingga GPB berorientasi pada pencerdasan, pemberdayaan, dan pembebasan. Nah, nanti kita juga akan membahas satu persatu. Pencerdasan itu kayak gimana, pemberdayaan itu kayak gimana, dan pembebasan itu kayak gimana. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini tadi saya minta tolong juga sama teman PCIPM, yaitu Nita Rizky yang saya amanahkan untuk membaca surat Al-Imran ayat 104 dan juga 110. Kalau bisa disertai artinya ya Kak. Mohon boleh Imawati Nita Rizky, saya persilahkan untuk membaca surat Al-Imran ayat 104 dan 110. Ayo Imawati Nita Rizky. Halo. Halo. Nah, Masya Allah. Malam, Imawati. Malam, Kak. Alhamdulillah. Sehat kan? Gimana?
Sehat? Alhamdulillah. Oke. Monggo saya persilahkan buat membaca Al-Imran ayat 104 dan 110. 104 dan 110. Iya, bukan 104 sampai 110 ya, tapi 104 dan 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Mawati. Nah, Sama. Oke, nah di surat Al-Imran ayat 104, 110 itu yang dijadikan patokan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menyebarkan dakwahnya, yaitu mengajak ke yang mengajak ke yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Begitupun tujuan IPM, yaitu sebagai terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, dan terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai ajaran Islam. Itulah mengapa GBB itu lahir, karena untuk senantiasa turut serta menjadi pelopor gerakan Muhammadiyah yang memiliki Muhammadiyah memiliki gerakan berupa Islam berkemajuan. Nah, di IPM itu pun juga melahirkan sebuah gerakan yang dinamakan Gerakan Pelajar Berkemajuan, yang menjadikan gerakan keilmuan itu patokan atau instrumen kita sebagai kekuatan pencerah seorang pelajar. Bagaimana kita bisa mengamalkan yang ma'ruf dan meninggalkan yang munkar. Next. Nah, selanjutnya kita membahas perihal kenapa kok GBB itu lahir. Next slide. Kenapa GBB lahir? Next slide. Nah, kenapa gerakan berkemajuan ada atau gerakan berkemajuan lahir? Sebagai bentuk respon. Belum Kak, tolong dimajukan lagi untuk itu kenapa gerakan berkemajuan ada? Sebagai bentuk respon globalisasi. Nah, sebagai bentuk respon atas globalisasi yang muncul dalam peradaban. Kita tahu ya teman-teman, ini dunia bertambahnya tahun semakin maju, semakin berkembang, teknologi semakin berkembang. Nah, kita pun juga
dalam sebagai seorang pelajar, kita pun juga harus mengikuti perkembangan zaman yang tentunya kita selalu mengarah pada Al-Quran dan Sunnah, yang menjadikan sebuah ilmu, yang menjadikan pandangan hidup itu selalu mengarah pada Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi kita juga harus turut serta mengikuti perkembangan zaman. Nah, seiring perubahan sosial di masyarakat nih ya teman-teman, banyak masalah ringan seperti di kalangan pelajar itu sendiri. Ada tawuran, ada narkoba, yang itu bisa merusak potensi dan martabat pelajar selaku pewaris peradaban bangsa. Kita itu kan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan Muhammadiyah. Nah, itulah mengapa kita juga harus ada sebuah gerakan yaitu GPB yang menjadikan ilmu pengetahuan itu patokan yang diharapkan menjadi kekuatan pencerah yang sesuai apa yang saya jelaskan tadi di depan. Pencerah bagi pelajar, yaitu kekuatan kita yang nantinya mampu mengembalikan ideologi pelajar-pelajar itu kembali ke ajaran-ajaran Islam, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita harus mempunyai sebuah langkah berkemajuan, mempunyai aksi-aksi kreatif yang nantinya mampu mewujudkan visi Muhammadiyah dan juga mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Kita harus bisa menjadi pelajar yang utuh sekaligus unggul sebagaimana tujuan IPM yang saya sebutkan tadi, yaitu terbentuknya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil, yang nantinya akan menjadi pelopor penggerak gerakan dakwah Muhammadiyah di masa mendatang. Nah, orientasi GPB itu apa aja sih? Ada pencerdasan, pemberdayaan, pembebasan yang nantinya akan kita kupas satu persatu. Next slide. Upaya pencerdasan. Upaya ini diarahkan pada kesadaran bahwa pelajar sebagai manusia dapat mempengaruhi perubahan sosial, sehingga lahirlah kepribadian inovatif, kepribadian yang memandang realitas dengan kritis, memiliki rasa ingin tahu, keterbukaan, dan melahirkan kritik, mempertanyakan tentang dirinya dengan realitas dunia sekitarnya dan keterlibatannya dalam mengubahnya menjadi lebih baik. Nah, itulah mengapa kita sebagai seorang pelajar itu seharusnya mempunyai yang saya katakan tadi, aksi-aksi kreatif yang nantinya mampu merespon keadaan lingkungan kita yang kayak gimana sih, yang nantinya kita bisa ajak mereka, kita jadikan sebuah aksi yang mampu mengubah masyarakatnya itu menjadi lebih baik lagi. Itulah mengapa pentingnya kita menjadi seorang pelajar yang cerdas dan religius. Next slide. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu bentuk pengorganisasian sumber daya untuk melakukan perubahan dengan mensyaratkan adanya sikap partisipatoris sekaligus terlibat dalam peserta pelaku pemberdayaan dengan kaum pelajar. Ketentuan selanjutnya adalah kesamaan ide dan opini mengenai realitas yang akan membantu mendorong keterlibatan kolektif dalam perjuangan untuk perubahan kondisi yang lebih baik. Nah, di sini semisal ya kita kumpul satu-satu pemberdayaan, dimaksud yang di sini itu adalah kita kayak TM1 kemarin. Nah, bagaimana ketika ada di simulasi pimpinan tuh. Nah, bagaimana kita tuh bisa melahirkan sebuah aksi yang nantinya mampu membuatkan yang bisa memberdayakan masyarakat ya di sekitarnya dan juga memberdayakan kader-kadernya. Gitu, teman-teman. Nah, di sana kan ketika kalian berdiskusi, nah di situ kalian saling melemparkan ide, saling melemparkan opini yang sesuai apa yang ada di masyarakat sekitar kalian. Ada permasalahan apa? Misal kemarin ada beberapa yang menanggapi kan pas TM1 kemarin, dari ketum permasalahannya di organisasi gini. Nah,
di sana pun kita sebagai kader pun juga dipancing bagaimana kita bisa mengeluarkan pendapat, mengeluarkan ide, mengeluarkan opini yang nantinya direalisasikan supaya adanya sebuah pemberdayaan tuh yang termasuk realisasi gerakan pelajar berkemajuan itu juga kayak gitu. Terus selanjutnya pembebasan. Next. Next slide. Pembebasan yang dimaksud di sini adalah upaya yang terintegritas dan terkoordinir dalam rangka membebaskan kaum pelajar yang dari segala bentuk penindasan intelektual yang terlemahkan dalam pikiran dan terimajinasikan secara personal, kultural, dan struktural dalam bingkai teologi transformatif Muhammadiyah, yakni teologi Al-Ma'un. Nah, teman-teman nih ya, dari arus globalisasi, semisal dari sosmed, dari sebagainya, terdapat informasi-informasi yang membuat pikiran-pikiran pelajar itu rusak. Nah, itulah mengapa Islam itu sejatinya merupakan agama yang bebas ya. Cuman kita pun juga dituntut untuk sesuai teologi Al-Ma'un atau teologi transformatif yang dipegang Muhammadiyah itu teologi Al-Ma'un, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memaparkan bahwa tuntutan teologi Al-Ma'un itu adalah tuntutan supaya umat Islam itu tidak hanya berhenti pada praktik-praktik ritual keagamaan, nggak hanya menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan, tapi juga menjalankan syariat agamanya, seperti melakukan kegiatan amal sosial, untuk semisal dari IPM melakukan aksi ketika terjadi bencana di mana, terus kita melakukan aksi peduli kepada mereka, bakti sosial, ataupun untuk kaum duafa, untuk yatim piatu. Nah, seperti itu. Kita tetap bebas, kita melakukan ajaran agama kita boleh melakukan pemikiran-pemikiran yang luar biasa, memaparkan, tapi harus tetap menjadikan Al-Quran As-Sunnah sebagai pandangan hidup. Nah, di antara tiga karakteristik gerakan pelajar berkemajuan tadi menegaskan bahwa Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu membawa misi pencerahan dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang menjadikan gerakan keilmuan itu sebagai patokan kita, sebagai modal kita untuk melakukan perubahan, untuk melakukan langkah berkemajuan, untuk menghasilkan suatu aksi-aksi kreatif yang inovatif, yang nantinya mampu membuat masyarakat, gak hanya masyarakat sih, yang membuat keadaan sekitar kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Kan nanti di masa mendatang negara itu yang akan melanjutkan ya kita para pelajar yang nantinya akan menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Jadi masa depan bangsa itu berada di tangan kita sekarang. Jadi kalau kita mengikuti arus globalisasi tapi tidak mempunyai pegangan, tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang jadikan sebuah patokan, yang menjadikan pandangan, jadikan pegangan, ya kita akan terbawa arus itu. Seperti itu. Itulah mengapa kita sebagai IPM juga melakukan aksi nyata gerakan pelajar berkemajuan. Next. Nah, strategi gerakan pelajar berkemajuan. Nah, contoh-contoh gerakan ada gerakan keislaman, intelektual, gerakan kader, gerakan kemandirian, gerakan advokasi. Itu sebagai contoh gerakan berkemajuan. Gerakan keislaman tuh gimana sih contoh aksi nyatanya? Yaitu kita misal kita di IPM membangun tradisi pengkajian Islam berkemajuan di tiap level pimpinan, di PR, di PC, di PD, kita mengadakan kajian-kajian rutin yang membahas tentang masalah-masalah di sekitar kita
sesuai pandangan Islam dan bagaimana Islam menanggapinya. Seperti apa yang disampaikan Mas Rahman kemarin soal Muhammadiyah gerakan pembaharuan. Nah, kita juga mengikuti zaman, tapi kita juga harus tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Kita menciptakan suatu forum yang membahas tentang Islam. Kita men-share ilmu-ilmu di media massa. Jadi kita tetap mengikuti zaman, tapi kita juga menjadikan zaman itu sebagai ajang dakwah kita. Terus ada gerakan intelektual yang itu tuh karakter intelektual itu biasanya mempunyai ciri berpikir dan bertindak, yaitu secara ilmu, iman, dan amal. Gerakan keilmuan ini bersifat mencerahkan, bersifat humanis, liberalis, dan transenden. Gerakan yang tidak hanya sampai pada tataran teoretik, namun juga berperan dalam mewujudkan perubahan sosial lewat proses pencerdasan serta mengadvokasi segala kepentingan basis masanya. Nah, contoh-contoh aksi nyatanya itu ya, seperti membudayakan membaca sebagai seorang aktivis ya, kita sebagai seorang kader IPM ya, kita nggak akan bisa cerdas tanpa ilmu, kita nggak bisa cerdas tanpa kemauan kita untuk membaca, untuk mempelajari hal-hal yang lebih luas di ranah kita. Terus kita melakukan transformasi ide gagasan, semisal kayak di PC kemarin itu ada yang mendapat penghargaan kan, menulis artikel di ipm.org.id. Itu sama aja kalian merefleksikan pemikiran dan pengalaman kalian yang sebagai upaya pembaharuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, intelektual seperti itu. Terus ada gerakan kader. Nah, gerakan kader itu adalah sebagai ajang kita untuk menyampaikan gerakan pelajar berkemajuan ini. Nah, semisal di TM1 kemarin ya udah kita menyampaikan gerakan pelajar berkemajuan, mengajak mereka, memancing mereka untuk berpikir kritis, berpikir kreatif dan inovatif. Seperti itu. Ada kemandirian, terus ada gerakan advokasi, dan mungkin masih banyak lagi contoh-contoh gerakan berkemajuan. Next. Next slide. Tiga T IPM. Nah, ini sih yang harus dijadikan kayak patokan sih, kayak intinya yang harus dijalankan kita ketika di IPM, yaitu tertib beribadah, tertib belajar, tertib berorganisasi. Jadi semuanya itu seimbang, semuanya itu berjalan. Kita sibuk-sibuk ngaktif, aktif di IPM, sibuk-sibuk ngurusin IPM, tapi ibadah nggak tertib, sholat bolong-bolong, tapi pelajaran menurun, jadi males belajar. Lah, IPM itu tuh identik dengan ikatan pelajar Muhammadiyah, identik dengan ilmu, identik dengan belajar. Nah, kita pun juga harus menjalankan ketiganya. Tertib beribadah sebagai tugas kita sebagai seorang hamba Allah, tertib belajar sebagai tugas kita sebagai seorang pelajar, dan tertib berorganisasi yaitu kontribusi kita kepada IPM. Tertib beribadah itu contohnya gimana sih? Ya, kita tertib dalam melaksanakan ibadah, sholat tepat waktu, nggak molor-molor, terus tetap mengedepankan agama kita. Maksudnya dalam artian mengedepankan tugas kita sebagai seorang hamba. Terus tertib belajar. Nah, sistem organisasi hendaknya menjamin semua aktivisnya dapat belajar dengan baik sehingga dapat menyelesaikan studinya dengan tepat waktu dan dengan prestasi cemerlang. Seperti itu. Jadi semisal ikut IPM, nah kita pun IPM pun juga harus memastikan bahwa semua kadernya itu bersekolah dengan tertib dan juga menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk dirinya. Dan itu pun
nggak boleh kayak IPM tuh jangan sampai mengganggu kegiatan belajarnya kalian. Seperti itu. Kalau tertib berorganisasi ya, semua aktivisnya harus mau tunduk pada aturan-aturan organisasi yang telah disepakati dan mensubordinasikan diri dalam organisasi. Di setiap organisasi pasti ada aturan, pasti ada tata tertib. Nah, kita sebagai seorang aktivisnya pun ya harus menaati semua aturan yang dibentuk, semua aturan yang ada di ikatan tersebut, di organisasi tersebut. Nah, itulah mengapa penyempurnaan 3T itu harus dijadikan patokan buat kita untuk menjalankan semua aktivitas-aktivitas kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang aktivis di IPM. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, tadi di awal sudah sempat saya singgung sih agenda-agenda aksi di contoh gerakan pelajar berkemajuan. Ada melakukan kajian rutin, terus memastikan para mengajak yang lain membuat sebuah forum yang bisa mengeluarkan ide dan opini. Terus ada bahas soal lupa, astagfirullahaladzim. Soal mewajibkan setiap pelajarnya itu membaca untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasannya. Nah, itu adalah contoh-contoh agenda aksinya, teman-teman. Lanjut, next. Nanti kalian teman-teman bisa baca. Nanti mungkin PPT-nya bisa di-share ya, Imawan, di grup peserta TM1 atau mungkin di yang lainnya. Tentunya agenda aksi ini tuh harus saling ada kontribusi satu sama lain, membahas soal teknik, pokoknya ada kekompakan di sana lah. Next. Nah, kita udah sampai di sesi akhir, ya ampun. Oke, nggak kerasa banget sih. Itu ada beberapa pesan sih buat teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin menyimak ini. Nanti kan di YouTube kan, karena diposting di YouTube kan, Mas Rahman. Nah, ini ada pesan dari Ida. Tidak perlu menjadi yang paling terang, cukup ada dan tidak pernah padam. Nggak perlu deh kalian itu kayak harus benar-benar hebat banget di IPM tuh, enggak, cukup selalu ada, selalu yang senantiasa berkontribusi. Itu sih pesan dari aku sendiri ketika ber-IPM, mengalami huru-hara di sana. Ya malah curhat nanti malahan. Oke, selamat malam teman-teman, sampai jumpa lagi. Apabila apa yang saya sampaikan ada salahnya, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendukung, intinya melancarkan, mensukseskan kegiatan pada malam kali ini. Oke? Semangat semuanya. Terima kasih ya. Dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya Ida Rahayu dari bidang perkaderan PDIP Wonogiri pamit undur diri. Wassalun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.